Selamat datang di Serambi Nusantara pertama. Serambi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serambi Nusantara. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Guru Sumangata, Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Serambi Nusantara yang pertama setiap Sabtu ini adalah rangkaian Sipakatau Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi. Serambi Nusantara kita akan berkenalan, berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh etnik yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kita akan membincangkan apa tentang etnik itu, siapa tokoh-tokohnya, organisasinya, apa suka dukanya mereka di perantauan. Bagaimana berkumpul, apa kegiatan-kegiatannya, bagaimana solusi-solusi untuk mengatasi itu. Hari ini telah hadir di studio bersama kita dua tokoh etnik yang selama ini bergelut untuk membina komunitas-komunitasnya, terutama ketika ada konflik-konflik. Yang pertama adalah Insinyur Budi Setiawan, Guru Sumangata. Guru Sumangata. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Setiawan ini seorang pengusaha, dia semuanya sipil. Insinyur sipil, dia juga sekarang di Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Guru Sumangata sekali lagi. Guru Sumangata. Yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Yarmin Nafi MN. Guru Sumangata. Guru Sumangata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yarmin, saya sering lebih akrab panggil Pak Yarmin, ini mewakili etnis Buton yang puluhan tahun sudah di Makassar. Orang Buton cukup banyak juga di sini. Nah, beliau dulu seorang bankir, ya, bankir. Sekarang masih berkecimpung di masyarakat, mengolah koperasi dan sebagainya. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Terima kasih. Guru Sumangata. Saya mungkin mulai dari Pak Budi dulu. Ini kalau kita ini kan sudah berkenalan puluhan tahun ya, puluhan tahun. Tapi ada dari kita yang lain itu belum kenal. Yeah. Kita di Serambi Nusantara ini selalu bagaimana tidak kenal maka tak cinta, makanya perlu kenalan dulu ya. Yeah. Mungkin Pak Budi bisa menceritakan dulu sebenarnya apa kata Sunda itu apa. Iya. Ya, silakan. Ya, memang kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang atau tak cinta. Nah, cinta itu penting gitu kan. Baik, terima kasih Pak Halil. Ini
Terima kasih Pak Yarmin juga sudah menemani saya sore ini. Kita bercerita sedikit lah. Ya. Saya mau cerita masalah kesundaan ya. Jadi Sunda itu sekarang kan dikenalnya sebagai suku ya. Suku atau salah satu etnis yang mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten. Dulu kan Banten itu satu kesatuan dengan Jawa Barat, tapi kemudian ada pemekaran. Nah, jadi Sunda ini awalnya itu dari kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda itu cikal bakalnya namanya Kerajaan Salakanagara, kemudian berubah menjadi Tarumanagara, dan seterusnya sehingga berubah lagi menjadi Sunda. Kerajaan terbesar di Jawa Barat itu dulu ada dua, di Tatar Sunda ya, di Pasundan itu Sunda dan Galuh. Nah, ini dua kerajaan ini bersaudara, jadi sering apa namanya, kadang-kadang bergabung, kadang-kadang pisah lagi, begitulah. Atau antara benci tapi rindu kadang-kadang gitu. Nah, sampai suatu saat ada seorang raja di Galuh itu yang bernama Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana itu dikenal karena beliau gugur di Perang Bubat melawan Majapahit. Jadi ada satu peristiwa di mana tapi waktu itu sudah apa namanya, Sunda sudah berubah menjadi Pajajaran. Nah, apa namanya, Galuh masih tetap ada. Kemudian Putri Pajajaran ini dipinang oleh Majapahit, tapi ada miskomunikasi di situ. Nah, karena raja ini bersaudara, dia ikut ini, Prabu Linggabuana ikut berperang di sana, ikut memimpin rombongan, tapi akhirnya gugur karena membela kehormatan. Makanya diberi nama Prabu Wangi, dipanggil Prabu Wangi. Nah, itulah kemudian keturunan di belakang itu ada namanya Prabu Siliwangi. Nah, ini Sunda, saya cerita sedikit masalah Sunda. Jadi Sunda itu memang dari nama kerajaan, kemudian di sana ada Galuh, kemudian Sunda Galuh bergabung menjadi Kerajaan Pajajaran. Ini saya tidak terlalu cuma kulit-kulitnya aja masalah sejarah ini karena saya bukan ahlinya, tetapi ini dari cerita turun-temurun gitu, cerita di masyarakat. Nah, mudah-mudahan itu bisa menggambarkan sedikit mengenai sejarah Sunda itu, Pak. Iya. Ya. Mungkin kita lompat juga masalah sejarah Iya. buton ya. Silakan. Iya. Pak Yarmin. Ya. Ya, terima kasih Pak Halilintar. Nah, bicara buton ini memang salah satu kesultanan yang ada di Sulawesi, ada di Pulau Buton. Malah Buton itu kan sebenarnya dulu penamaan Buton yang kalau kita ambil dari sejarah, Buton itu sama dengan diambil bahasa Arab itu butuni, perut ya. Makanya disitulah awal cikal bakal penamaan Buton itu. Kemudian Buton itu mungkin saya sedikit cerita pulaunya supaya kita tahu bahwa di mana letaknya itu Pulau Buton. Jangan sampai ada generasi muda kita, mana Buton itu? Itu Buton sebenarnya salah satu pulau yang ada di Jazirah Tenggara, Pulau Sulawesi. Kebetulan dia mungkin yang terbesar untuk wilayah di sana. Malah setelah Pulau Sulawesi itu, Buton itu kalau saya tidak salah Pulau Sulawesi yang terbesar di Sulawesi, Pulau Buton itu yang kedua untuk wilayah Sulawesinya. Nah, kemudian letaknya sendiri itu kalau ke timur berbatasan dengan Laut Banda dengan utara ya, utara dan timur itu Laut Banda. Kalau ke selatan kita berbatasan dengan Laut Flores. Nah, kemudian di sisi baratnya kita itu berbatasan dengan Teluk Bone.
Iya. Jadi kalau melihat tadi itu pulaunya sendiri memanjang dari utara ke selatan. Jadi ujung Kendari ke timur sedikit ada Pulau Babonei, turun sedikit itu Pulau Buton, memanjang ke selatan. Selatan sampai dengan hampir sejajar dengan Selayar. Karena tadi ada Teluk Bone ke sana kan, yang batas wilayah barat. Nah, itu terkait dengan batas wilayahnya. Kemudian sejarah Buton sendiri, sebenarnya saya juga mohon maaf ini karena bukan ahli sejarah, tapi sedikit dengar ya. Akhirnya kita ungkap di sini, ya jadi cerita. Itu Buton berdiri sejak tahun 1332. Waktu itu ada tercatat di kerajaan Majapahit, di mana salah seorang yang ada di kerajaan Majapahit itu mendokumentasikan Buton, kalau tidak salah itu di yang namanya Empu Prapanca kalau tidak salah. Ya. Empu Prapanca itu ada satu bukunya itu di tahun tulisannya di tahun Praraton ya kalau Empu Prapanca itu. 1365 kalau tidak salah, ada salah satu tulisannya. Nah, dari situ Buton berdiri 1332 dengan raja pertama itu Wakaka namanya. Itu masih kerajaan. Kemudian lima raja sesudah itu beralih. Jadi raja ke-6 itu Murhum beralih menjadi kesultanan. Jadi dia raja terakhir dan sultan pertama. Dirubah gitu ya. Sampai sultan terakhir itu Bapak Laode Falihi. Nah, itu meninggal tahun 1960. Sesudah itu baru masuk ke model pemerintahan menganut ke suap raja waktu itu. Iya. Sebenarnya Selayar itu bagian dari Buton ya, sebelum jadi Sulawesi Selatan. Besar juga berarti Buton itu. Iya. Dan semuanya Buton itu kalau kita mau ke Flores kan harus lewat sana. Iya. Jadi posisinya di abad ke-16 itu sangat strategis. Kalau saya masih SD itu cuma taunya aspal Buton saja gitu. Butonnya di mana saya juga nggak tahu. Iya. Tapi ini mungkin paguyuban. Iya. Kan banyak sekali ya berkembang. Ada tingkat kabupaten, ada tingkat keluarga, ada tingkat provinsi, ada tingkat suku. Nah, ini untuk Sunda itu di Sulawesi Selatan atau Makassar itu apa saja, Pak? Ya. Namanya apa gitu ya? Di sini tuh dulu memang tergabung semua di satu paguyuban namanya Kerukunan Warga Jawa Barat. Tapi waktu itu Jawa Barat dengan Banten masih satu. Nah, kemudian setelah reformasi ada beberapa perubahan. Kerukunan Warga Jawa Barat ini tidak terlalu aktif juga. Muncullah paguyuban pecahan. Ya, artinya kan semakin mengkristal gitu dari tiap-tiap lingkungan. Ada ada KWS, Kerukunan Warga Sunda, ada Satria, ada Kerukunan Tasikmalaya, ada macam-macam itu. Jadi kalau tidak salah ada 4 sampai 5 ini paguyuban di Makassar ini. Nah, ini belum terlalu diorganisir lagi karena kalau tidak ada halangan tanggal 19-20 ini di Bandung akan diadakan Silatnas masyarakat Sunda. Dari sana baru mungkin ada semacam pengarahan kepada diaspora, kepada paguyuban-paguyuban. Karena Silatnas ini nasional.
Jadi semua paguyuban yang ada di Indonesia itu hadir di Bandung. Nah, nanti apa programnya, apa kegiatannya dan sebagainya itu mungkin dari sana bisa diinikan, bisa diarahkan gitu. Sekarang ini apalagi sejak COVID ini tidak ada sama sekali kegiatan yang seperti dulu waktu masih aktif di Perukunan Warga Jawa Barat. Jadi kami itu seolah-olah masing-masing paling ya coba pengajian untuk yang masyarakat yang mengadakan pengajian, biasanya itu malam Jumat ada yasinan, ada yang kayak gitu-gitu. Jadi tergantung dari mana mereka datang. Misalnya kelompok Tasikmalaya itu biasa ada kelompok Garut, kelompok mana lagi gitu. Ya. Jadi untuk yang budaya sendiri belum ada saya lihat yang khusus mengutamakan masalah pemberdayaan atau pengembangan budaya di sini, budaya Sunda di Sulawesi Selatan belum. Kalau masyarakat Buton gimana, Pak? Kalau kita di Makassar ini, komunitas kita tergabung di dalam Kerukunan Keluarga Indonesia Buton. Tetapi ini gabungan seluruhnya. Karena Buton itu dulu dia satu kabupaten. Kemudian ada pemekaran wilayah. Ada mulai Kota Bau-Bau sebagai ibu kota yang lama. Itu menjadi satu kota. Kemudian ada Kabupaten Buton, itu hijrah ke tambang aspal itu di Pasar Wajo. Kemudian ada Wakatobi. Wakatobi itu singkatan dari Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko. Disingkat Wakatobi. Kemudian ada Kabupaten Buton Tengah. Buton Tengah itu ada di Pulau Muna tapi pesisir selatan. Kabaena itu masuk? Belum masuk. Kabaena ini dulu masuk ya. Dulu kita, tapi dia bergabung di Bombana. Oh. Bombana itu dulu salah satu kecamatan, Kasipute, Poleang, Rumbia, ada di situ. Yang dibawa dari, kalau kita lihat peta, dia di bawah dari Kolaka Selatan. Ya. Nah itu. Nah, sekarang mereka itu berdiri satu kabupaten-kabupaten. Ada juga Buton Selatan. Nah, ada Buton Utara. Yang dulu bagian dari Kabupaten Muna, salah satu kecamatan. Sekarang mereka menamakan diri Buton Utara. Iya. Saya hampir semuanya sudah datang. Sudah lewati. Ya. Pak Halil hampir semua sudah dilewati. Atau 5 sudah tahun. pernah kunjungi. Ya, 5 tahun penelitian bersama Universitas Malaya. Saya juga termasuk bersyukur pernah menginjak juga daerah sana. Itu karena ada pekerjaan. Melihat di sana itu, Pak, itu hampir semuanya penuh dengan upacara-upacara. Ya. Tapi gimana Pak Yarmi coba menggambarkan tentang upacara itu? Upacara ini sebenarnya kalau kita mulai dari, atau mungkin saya kembali dulu track tadi itu bahwa KKIB, di bawah KKIB itu banyak arisan-arisan komunitas, termasuk Wakatobi, Nganaumala, arisan Lia, arisan Moronene. Nah itu semua itu, dan masih banyak yang lain yang bentuk arisan. Tapi induknya di keluarga Kerukunan Keluarga Indonesia Buton. Yang Tomia itu kan buat festival tiap tahun, Pak ya. Keluarga Tomia perantauan itu datang ke Tomia dari berbagai penjuru itu buat acara, itu luar biasa kan. Itu. Pak Halil sering ke sana, Pak. Jadi tahu lokasinya. Malah mungkin saya belum ke situ, Pak Halil sudah ke situ. Iya. Kembali ke adat istiadat tadi. Di sana itu mulai lahir. Kita mulai lahir, kemudian kanak-kanak, kemudian kita remaja, kemudian meninggal. Sesudah meninggal itu pun masih ada ritual-ritual dilaksanakan.
Iya. Jadi kita awali dulu dari kehidupan awal. Pertama kita lahir, sesudah lahir sama dengan kita di Makassar sini ya. Di sana ada cukur rambut. Ya. Sekitar 7 hari ya. Sama, Sunda kurang lebih juga 7 hari itu, paling Ya. lama 7 hari cukur rambut. Sesudah cukur rambut, anak-anak ada yang namanya dole-dole. Dole-dole. Itu sudah masa kanak-kanak, sudah bisa jalan, baru mau jalan, dole-dole. Kemudian anak perempuan dipingit. Kalau mau memasuki Pernikahan. belum, mau memasuki masa remaja. Sesudah dipingit, ada namanya posuo. Posuo itu pada saat-saat kalau mau nikah, sebelum posuo di posuo dulu baru menikah. Biasanya beberapa hari sebelum menikah di posuo dulu. Itu untuk yang di bau-baunya, tetapi yang di luar-luar masih banyak yang lain lagi modelnya. Nah, itu untuk anak-anak. Kemudian kalau tadi sudah remaja ya, remaja posuo, saya mohon maaf, ada tadi saya ralat barangkali sebelum posuo itu ada hitanan dulu kan? Oh iya. Hitanan dulu. Laki-laki dan perempuan itu hitanan dulu. Iya. Nah, nanti setelah itu masuk kategori tadi posuo untuk perempuannya. Kalau laki-laki, Posuo itu apa ya posuo itu? Posuo itu salah satu ritual menandakan bahwa dia lewati masa remaja, mau memasuki masa pernikahan. Enggak, maksudnya ritualnya seperti dipingit kah atau apa gitu? Dipingit juga, tetapi mereka itu ada dinding di sana, pada umumnya rumah lama itu dinding papan. Mereka menendang itu dinding. Oh. Itu berapa lama itu? Biasanya mereka 4 hari, Pak. 4 hari. Iya. Dulu 40 hari ya. Dulu 40 hari ya. 4 hari yang sekarang ini. Disingkat. Tidak boleh kelihatan. Tidak boleh kelihatan. Oh gitu. Tidak boleh kelihatan. Oh dia di dalam ruangan gitu. Dalam ruangan mereka supaya menangis, Pak. Iya. Oh. Dicubit. Jadi akibat dicubit mereka nendang. Ini. Yang menanja akil balik itu. Menanja akil balik. Apa tadi itu namanya? Dari kabua-bua menjadi kalambe kalau di sana. Iya, yang setelah dole-dole itu. Setelah dole-dole dia kabua-bua. Ya, Kabua-bua ini iya. namanya masa remaja, ya. Iya. Sesudah itu kalambe ini masuk masa Kalambe ya. masa itu tadi harus lewati dulu itu. Kalau tidak sempat di situ dikasih mandi airnya. Iya. Oh gitu. Oleh orang-orang tua kita. Itu selama di situ 4 hari atau 40 hari yang apa yang dikerjakan itu? Pendidikan apa yang diberikan ke mereka itu? Itu biasanya petuah-petuah, karena memasuki masa itu otomatis meninggalkan masa remaja, masuk ke situ diberikan petuah-petuah untuk persiapan berkeluarga. Iya, luar biasa ya, masih bertahan sampai sekarang. Iya, Saya masih kira di situ. bertahan sampai sekarang. Saya kira itu sekolah-sekolah budaya yang masih perlu dipertahankan. Tapi ada beberapa yang mirip juga dengan Sunda itu. Iya. Ya, dia kayak lahir berapa hari kemudian tuh ada cukuran gitu, cukur rambut gitu kan. Kemudian nanti sudah menjelang akil balik ada sunatan, ya, sunat kalau laki-laki disunat, perempuan juga disunat, tapi yang perempuan ini kayaknya sudah jarang sekarang, laki-laki yang sunat. Jadi tidak disunat lagi perempuan? Kayaknya enggak gitu sekarang. Ya. Enggak tahu saya. Laser sekarang laser. Iya. Kalau kita masih terus, iya. Itu apa namanya? Tapi kayaknya sebagian masyarakat masih ada yang melaksanakan itu. Cuma yang di kota-kota ini kayaknya sudah enggak gitu. Kemudian dipingit ya, kalau mau nikah itu kan dipingit juga berapa hari. Tapi ya begitu, cuma ceritanya ya dipingit. Jalan-jalan juga gitu, namanya anak-anak muda sekarang kan susah gitu. Nah, tapi nanti ada siraman, ada apa kan, itu ada mandi kembang kayak gitu-gitu. Saya nggak terlalu hafal masalah ritual-ritualnya.
tapi banyak lah itu ya. Biasanya ada apa namanya, kayak pembimbingnya gitu untuk acara ritual begitu. Mereka yang, tapi agak beda memang. Kayak Sunda itu kan ada Sunda Parahyangan, Pak. Ada Cirebon, ada Banten, itu agak beda. Ya. Nah, ini juga. Banten masuk Sunda ya? Banten Sunda itu. Cuma Sundanya sudah agak lain gitu. Cirebon juga sama, ada terkontaminasi dengan Jawa juga gitu. Ya masih Tasik, seperti Tasik. Padahal sejarahnya itu cikal bakalnya itu semuanya Sunda. Mau kerajaan di Jawa, di mana, sampai Singapura, sampai Campa itu semua dari Sunda itu. Sekarang kan baru ditemukan tuh namanya situs Gunung Padang. Itu lapisan terbawah itu ternyata sampai usianya 25.000 tahun sebelum Masehi. Yang paling atas itu 6.000 kah? 6.000 tahun. Pokoknya tapi lebih tua dari Giza di Mesir, Pak. Piramida Giza itu. Artinya peradaban Sunda itu tua sekali. Nah, itu yang akhirnya menurunkan keturunan cikal bakal daripada kerajaan-kerajaan di Jawa, bahkan di luar Jawa, Sriwijaya segala macam gitu. Nah, kemudian kan sekarang masih ada juga masyarakat Sunda yang mempertahankan adat istiadatnya yang belum terlalu tersentuh modernisasi, seperti masyarakat Baduy. Ya, Baduy, kemudian ada juga Kampung Naga namanya di daerah Garut itu. Kalau di Bandung, Cimahi ada namanya Ciberem di Cimahi itu. Dia masih tradisional, tapi dia sudah menerima modernisasi gitu. Tapi perilaku ininya semua seperti adat-adat yang tadi itu masih dipertahankan semua tuh, kesundaan aslinya itu. Nah, ini ada kalau di daerah Sukabumi juga masih ada daerah Cipta Gelar apa itu. Jadi ada ritual panen, ritual menanam padi, apa semua itu ada ritualnya, Pak. Sebetulnya itu potensi sekali gitu untuk dijadikan apa namanya objek wisata untuk Jawa Barat. Jadi saya kadang-kadang suka ini juga suka menyayangkan kalau itu tidak digarap gitu. Yang menarik ini Jawa Barat ini banyak itu cici itu loh. Apa itu? Kenapa bisa begitu? Awalan Ci. Itu tempat-tempat ya. Iya, iya. Ciamis, Iya. Cirebon, Cianjur. Iya. Ya. Gimana itu anunya? Ci itu kependekan dari kata cai. Cai itu air. Jadi dulu masyarakat Jawa Barat itu senang tinggal di daerah yang dekat air gitu ya, sungai kah apa gitu. Jadi ya itu karena berkaitan dengan air. Nah, tapi ada juga yang berpendapat atau ada apa namanya, ada yang menyampaikan bahwa Ci itu di Jawa Barat, di Sunda itu artinya cahaya, ada juga gitu. Tapi lebih banyak yang pro ke ini, pendapat tadi air. Jadi kayak Cibodas, karena di sana ada air yang putih-putih gitu, mungkin mengandung kapur gitu kan, jadi Cibodas. Bodas itu putih. Ya. Ciberem. Ya, Ciberem itu kebetulan daerah situ tanahnya merah gitu. Mungkin airnya juga di sini mengalir, ada kemerah-merahan, ada Ciberem gitu. Cihidung itu hitam biasanya, mungkin ada batu bara atau apa gitu. Citarum, ya gitu. Jadi Ci itu dari cai. Jadi cai atau air gitu. Kalau Citarum jelas karena sungai kan. Citarum, Cimanuk, Citanduy, apa gitu, Cisadane, itu sungai memang. Semua itu ya? Iya. Iya. Yang unik-unik di Buton ini ada semuanya serba laude itu ya. Iya. Ada sedikit cerita, ini kan gelar ya, gelar kebangsawanan. Jadi kalau wanita? Wode.
Waude. Waude, ya. Waude. Apakah dalam busana itu kita bisa tahu kebangsawanan atau dia sudah kawin atau belum dan sebagainya dari busananya itu, Pak? Jadi kalau terkait busana itu, masing-masing kelompok ini yang bangsawan tadi, kalau menduduki suatu jabatan di kerajaan, seperti contoh misalnya dia ada sultan, ada sapati, ada yang di bawahnya lagi, kemudian ada perangkat masjid, ada imam, ada hatib, kemudian ada moji, hatibi dengan moji, itu beda semua pakaiannya. Ada pakai tongkat, ada yang Pakai tongkat. Nah, kalau ke masjid itu semua pakai tongkat. tapi yang ditancapkan tidak sembarang, Pak. Tidak sembarang, ada memang tempatnya khusus mereka. Nah, jadi kalau pakaian yang adat tadi untuk perempuan memang berbeda-beda sesuai stratanya. Malah dalam satu pesta adat mereka itu harus punya tempat tersendiri. Kalau salah tempat malah harus diluruskan oleh perangkat-perangkat ini. Kamu tempatnya di sini. Ya, punya tempat masing-masing. Yang lebih hebat itu adalah yang karena masih menganut masuk dari kesultanan ke zaman sekarang, itu bekas yang camat. Dulu namanya kepala distrik. Kepala distrik itu kalau mereka dalam acara, mereka duduknya tersendiri. Kemudian talangnya dia tersendiri, tidak digabung dengan yang lain, walaupun ada kepala dinas yang di atasnya. Tapi kalau dia belum camat, dia tidak bisa memperoleh fasilitas seperti yang sudah camat. Yang sudah camat. Yang camat itu dia bilang Yarona kepala distrik, nah, Yarona camat. Maksudnya itu mantan, ya, mantan. Mereka itu punya perlakuan tersendiri. Padahal ada kepala dinas yang di atasnya kan, banyak kepala dinas. Tapi mereka tidak, perlakuannya beda. Ya. Saya tidak tahu sekarang ini di sana karena saya di Makassar sini sudah 40 berapa tahun? 46 tahun di Makassar. Hanya pulang sewaktu-waktu. Iya, sama lah. Ya. Saya juga sudah tidak terlalu banyak tahu ini perkembangan di penyesuaian itu. Saya belum tahu persis apakah mereka di sana dia sudah sesuaikan dengan kepala dinas yang di atasnya camat. Mungkin sudah dipersamakan atau bagaimana, belum tahu alam. Tapi Pak Yarno kan punya rumah di sana, ya? Ya, ada rumah. Rumah besarnya. Saya kebetulan setelah rumah adat. Tidak rumah adat, tapi ada rumah orang tua, rumah adat. Masih bertahan sampai sekarang ini. Rumah buton. Yang saya bilang tadi kalau pakai untuk pingitan, posuo itu yang masih bisa dipakai itu. Karena dindingnya dinding bisa intip. Bisa. Tapi itu tadi baju yang perempuan, Pak. Bagaimana kita membedakan itu? Ada mereka, kalau perempuan itu mulai dari remaja yang tadi sebelum dipingit, ya. Kemudian masuk kalambe itu beda lagi pakaiannya. Masuk orang tua yang sudah kawin. Yang sudah kawin lain lagi pakaiannya. Jadi lihat pakaiannya, saya sudah tahu bahwa ini sudah kawin, ini masih remaja. Ya. Janda enggak ada. Termasuk sudah kawin itu, ya. Termasuk sudah kawin. Kalau janda enggak, kita enggak tahu gitu. Kalau janda saya juga belum tahu persis itu. Dari warnanya kah? Iya. Biasanya warna ungu. Karena namanya mereka di sana balu-balu. Kalau janda itu, ya. Oh, balu-balu. Iya. Aduh. Pak Budi, ini kan sangat membanggakan, ya, warisan-warisan budaya kita. Iya, luar biasa, Pak. Tapi kan generasi kita ini dan kita ini kan mengalami satu tantangan zaman.
Iya. Nah, budaya ini tidak bisa langgeng, abadi, kalau tidak menyesuaikan dengan zaman. Nah, bagaimana menurut Pak Budi ini mentransfer pengetahuan-pengetahuan lama, Iya. budaya kita ke generasi baru, anak-anak kita, cucu kita, terutama di perantauan. Iya. Diasporanya gitu ya. Iya. Ya memang Pak, ini budaya-budaya ini atau tradisi-tradisi ini lama-lama bisa hilang, bisa punah. Tetapi itu apa namanya? Pertama yang paling penting menurut saya itu ada dokumentasi. Ya, didokumentasikan sehingga suatu saat kalau misalnya masyarakat atau anak-anak muda ingin tahu bagaimana zaman dulu seperti apa kehidupan, itu ada informasi. Yang kedua, ya mungkin ada literasi, ada ini juga, ada semacam pendidikan ya, pendidikan. Saya kadang-kadang susah untuk bicara anak-anak muda sekarang ini. Mereka itu arahnya kemana karena biar nonton TV kayaknya males. Jadi kayak misalnya tontonan-tontonan di TV, kita tampilkan acara-acara budaya, nggak tertarik. Karena lebih tertarik dengan game, dengan apa gitu kan. Atau barangkali mungkin perlu diciptakan game-game yang beririsan dengan budaya, yang misalnya memakai tokoh-tokoh budaya Nusantara. Bisa juga ini mungkin satu pemikiran. Tapi pertama kita harus paham dulu anak-anak itu seleranya atau minatnya kemana gitu. Karena kalau kita yang pasti anak-anak tidak bisa dipaksa. Generasi muda sekarang itu sangat sulit untuk dipaksa, diarahkan kepada sesuatu yang menurut kita bagus menurut kita gitu, tapi menurut mereka belum tentu. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan bahwa ini ada nilai, ada nilai-nilai luhur, kebanggaan dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua mungkin kita harus berusaha dekat dengan anak-anak muda itu dengan cara-cara tadi, menciptakan permainan-permainan yang kalau permainan zaman kita dulu diajarkan ke anak muda sekarang nggak mempan mereka. Dulu kan banyak waktu, Pak. Mereka sekarang nggak punya waktu ya. Padat sekali berlari gitu. Informasi Pak yang ini Iya. harus informasi juga beda gitu. Iya, artinya ya. Yang jadi tontonan dan tuntunan mereka itu kan sekarang lebih kepada internet, YouTube, apa gitu, digital semua. Nah, untuk masuk ke dunia-dunia yang sifatnya klasik seperti budaya ini, antara dua orang menyesuaikan. Kita kan maunya mereka itu belajar budaya atau mendekatkan diri ke budaya, tapi kalau menurut saya mungkin budaya yang mendekatkan ke mereka, yang melakukan pendekatan Dibalik ya, supaya ketemu. Kalau enggak kan nggak ketemu gitu. Kalau Pak Yarmin ya, masih perlukah orang Buton itu mempertahankan kebutonannya di mana-mana? Ketika dia keluar dari Buton, rupanya di Papua, masihkah harus dia menjadi Buton, bukan menjadi Papua? Nah, ini Pak Yarmin sini sudah 43 tahun, kenapa masih bisa mempertahankan Butonnya, bukan sebagai Makassar atau Indonesia gitu kan? Nah, bagaimana ke generasi berikutnya Pak Yarmin mendidiknya itu? Saya kira ini pekerjaan yang terberat bagi generasi tua untuk mendidik generasi muda kita. Khususnya budaya yang ada di sana
pada saat mereka merantau kemanapun, itu mereka tetap sebagai buton, Berarti apa yang dilakukan di sana sepanjang bisa dilakukan di sini tetap mereka lakukan. Yang saya lihat di Makassar seperti itu. Jadi ritual itu kalau tidak ada orangnya di Makassar, kita balik ke daerah kita, lakukan di sana. Karena mungkin keterbatasan sandronya di sini misalnya ya, Pak. Nah, itu karena keterbatasan itu kita yang balik ke sana. Kita ritual di kampung kita sendiri. Hanya satu masalah yang sangat-sangat perlu mendapat perhatian pemerintah daerah adalah masalah bahasa. Saya lihat anak-anak kita sekarang, cucu-cucu kita sekarang, mereka itu lebih kenal bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerahnya. Kalau kita ini yang merantau umur 50-an ke atas, tiba di Makassar ini masih kita bisa ketemu. Bahasa kita masih satu, bahasa Buton. Bahasa persatuan di kerajaan dulu adalah bahasa Buton, bahasa Wolio. Tetapi anak-anak kita sekarang yang ada di Bau-Bau sendiri atau di Buton sendiri, kebanyakan mereka sudah tidak tahu bahasanya, bahasa daerahnya. Nah, ini pekerjaan berat. Mungkin kalau saya usul itu bisa masuk salah satu kurikulum yang ada di wilayah sana, supaya mereka kembali bisa tahu bahasa daerahnya sendiri, bahasa Buton, bahasa Wolio ini. Karena bahasa persatuan di kerajaan dulu bahasa Wolio. Iya, saya mengikuti perkembangan itu. Mungkin saat setelah huruf hara kita di Maluku itu ya, banyak ekskudus dari Buton itu, berapa kapal saya nyaksikan dengan sedih. Dan setelah berapa tahun itu di situ sulit mencari pekerjaan, lahan tempatnya, dan para anak-anak muda yang merantau ini yang kembali, ini saya lihat yang kurang. Dan sekarang terjadilah bahasa itu. Tapi sebenarnya dulu ada Pak Wali Kota Bau-Bau, Pak siapa ya, ini mengangkat bahasa Cia-Cia. Nah, bahasa Cia-Cia kalau salah punya tulisan juga yang dikaitkan dengan Korea ya, Korea. Sampai ada itu. Ini bahasa yang unik, kecil, ya wilayahnya cuma kecil tapi juga. Ini bisa menjadi internasional, hubungan internasional kan. Jadi saya dengan konsep bahasa ini juga ya bisa bagus, bukan menjadi kecil tapi jadi besar ya, itu saya kira. Iya. Nah ini kita pindah topik Pak, ya. Ya. Ini berat-berat itu Pak kalau masalah tadi itu. Masalah bahasa. Memang itu di zamannya Wali Kota Pak Amirul Tamim. Iya, Pak Amirul Tamim. Ya. Ya itu yang ada saya ingat. Kebetulan ada satu komunitas di daerah Cia-Cia itu masuk wilayah Buton, Kota Bau-Bau, itu kira-kira kurang lebih 15 km berapa menuju ke tambang aspal itu ada komunitas itu yang rumpun bahasanya mirip dengan Korea. Makanya mereka pernah teliti bahwa orang dari Bau-Bau digiring masuk ke Korea, dan orang Korea juga pernah kunjungan balasan ke situ, pemerintahannya di sana. Nah, itu menyatukan, memang hampir sama bahasanya. Kita tidak tahu dari sisi latar belakang sejarah, apakah mereka ini dulu pernah orang dari sini yang ke sana, ataukah zaman dahulu kala orang dari sana itu mengembara masuk sampai ke sana. Saya pernah nonton di YouTube itu. Ada satu itu ya, orang Korea ya, profesor dari Korea ya. Tapi wilayah itu sekarang menjadi kabupaten. Wilayah itu lebih banyak di kabupaten. Sekarang jadi kabupaten, pisah kan? Sebagian di kabupaten, sebagian di kota ada. Oh, jadi terpisah sekarang setelah pemekaran. Di batas perbatasan itu. Setelah pemekaran. Setelah pemekaran. Waktu Pak
Tarmisi itu, Pak Amirul Tamim. Amirul Tamim itu kan masih satu Oh kota. ya, Belum ya kota. belum dipisah ya. Masih kabupaten dulu Pak, itu kalau saya tidak salah terakhir itu zamannya Pak Safei Iskahar terakhir. Jadi dia cikal bakal pemekaran wilayah itu zamannya Pak Laode Safei Iskahar itu. Nah, terbentuklah kota, kota terbentuk, ada pelaksana tugas dulu, kemudian masuk ke definitif pertama itu selaku wali kotanya adalah Pak Amirul Tamim. Tapi ada masyarakatnya yang di perbatasan dengan kabupaten tadi yang komunitas yang ke Korea itu. Tapi kalau saya tadi bicara masalah literasi gitu ya, masalah kebudayaan kepada generasi muda, mungkin kalau ini ide barangkali Pak ya, kalau ada satu lembaga pendidikan, anggaplah institut misalnya, khusus kebudayaan, boleh ditambahkan pariwisata. Pasti kan kebudayaan itu selalu bersentuhan dengan pariwisata. Ya, karena di situ kuncinya, kepentingannya itu untuk pariwisata. Nah, jadi ada jurusan misalnya budaya mana, budaya Makassar, budaya Bugis, budaya Sunda, budaya Buton gitu kan. Tergantung di mana komunitas yang paling ini. Itu mungkin bagus sekali. Karena cara-cara lain untuk mendekatkan, itu cara-cara budaya mendekatkan kepada generasi muda. Kalau generasi muda cuma diajak-ajak begitu, kayaknya nggak tertarik, gitu, susah untuk. Gitu. Iya, memang mungkin budaya dengan pendekatan ekonomi ya. Ya, itu harus ada benefitnya itu, gitu. pariwisata ya. Pariwisata. Tapi semuanya budaya yang lebih penting sebenarnya membangun karakter. Ya. Ini yang tidak ada. Ya. Dan ini untuk membangun karakter ini butuh jangka panjang. Nah, ini kan 25 kadang-kadang sering berbenturan dengan agama. Maksudnya berbenturan ini karena tidak disiapkan dengan baik. Sebetulnya tidak ini. Semua bisa seiring sejalan. Karena zaman dulu kan nenek moyang kita, orang tua kita kan adat istiadat itu selalu diinikan dengan agama. Acara ritual-ritual itu kan ada barzanjinya, ada apanya gitu misalnya di Islam ya. Itu kan dikaitkan dengan itu. Tapi budaya dan agama tidak saling apa. Tetapi kalau sudah rebutan, nah, ya, ini misalnya harus pakai cara-cara ini cara-cara budaya dipisah gitu. Ini yang tidak ketemu. Nah, padahal sebenarnya tujuannya satu, menjadi manusia. Ya, manusia utuh. Iya. Ya, jadi sinilah bagaimana menghargai keberagaman. Iya. Ya, mengokohkan jati diri kita, tapi tetap merawat keberagaman. Iya. Sesuai dengan tema kita di Serambi Nusantara itu. Saya mau kembali sedikit ke sejarah Pak di Sunda itu. Raja terakhir Pajajaran itu Prabu Siliwangi. Itu namanya Sri Baduga Maharaja. Kenapa dia disebut Sri Baduga Maharaja atau Maharaja? Karena dia raja dari dua kerajaan, Galuh dan Sunda. Galuh dan Sunda menjadi Pajajaran. Ini Sri Baduga Maharaja ini salah satu istrinya adalah Islam. Ya, salah satu istrinya itu kalau nggak salah Nyai Subang Larang atau siapa gitu. Terus anaknya semua Islam. Kian Santang, Cakrabuana, Rara Santang, 3 ini semua masuk Islam. Kenapa? Karena bapak ini tidak masuk Islam, anaknya ini Kian Santang ini memaksa bapaknya untuk masuk Islam. Nah, jadi disitulah terjadi jatuhlah itu kerajaan Pajajaran waktu itu. Sampai kemudian Prabu Siliwangi tersingkir, ini sejarah ya. Nah, kita tidak bermaksud mendiskreditkan apapun. Ya itulah akhirnya dengan rombongannya itu menjadi cikal bakal daripada masyarakat Baduy sekarang itu Pak. Nah, kejadian serupa itu mirip dengan Raja Majapahit Brawijaya V. Sama kan, anaknya Raden Patah menyerang Brawijaya, ayahnya, sampai terusir karena dipaksa masuk Islam.
terusir, dia mau lari ke Bali tapi nggak sempat, meninggal di perjalanan. Ini kan tragedi-tragedi. Seharusnya kalau itu tidak usah, itu kita contohkan Nabi Muhammad. Pamannya bukan Muslim, tapi dia tetap hormati sebagai pamannya, gitu kan. Ini mohon maaf agak sedikit ini agama, tapi ya itu kan kita mau bicara ini terbuka gitu. Nah, karena sudah dicontohkan sama Nabi, sebetulnya baik itu. Biarkanlah itu sesuai dengan keyakinannya, dihormati, kemudian hidup berdampingan. Nah, rupanya kadang-kadang kan muncul seperti sekarang, ada yang apa saling ini gitu kan. FKUB ini, FKUB. Ya ini bidangnya FKUB. Tapi kan nggak apa-apa, kita bicara santai aja. Ini bukan mau menyinggung siapa-siapa. Tapi itu yang sebetulnya NKRI itu harus bisa mewujudkan itu tadi. Bagaimana toleransi, kehidupan beragama, kehidupan berbangsa ini saling menghormati, saling menjaga. Nah, itu baru budaya bisa ini gitu, bisa nyaman, bisa berkembang, bisa kita hidupkan terus perkuat. Iya. Ya, karena kalau masih rebutan ini, rebutan wilayah, kita yang yang ini merasa untuk apa istilahnya, lebih berhak memperbaiki moral, memperbaiki apa dengan cara ini, sementara cara ini tidak bisa, salah itu. Karena tujuannya satu tadi, budaya, agama, semua tujuannya sama itu. Iya. Mungkin Pak Yarmi bisa tambahkan. Kalau masyarakat Buton ini, kita kemanapun, ada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi diharapkan kita bisa beradaptasi dengan masyarakat setempat. Iya. Apakah di Papua sana yang banyak kita punya komunitas, di Maluku, di Ambon itu juga sudah turun-temurun. Karena memang daerah Buru Seram itu tidak jauh dari Wakatobi itu, yang komunitas Buton. Jadi mereka dengan mungkin perahu seadanya pada saat itu, belum ada kapal-kapal besar, mereka nyampe ke sana. Nah, kemudian ke timur itu pada umumnya mereka cari kehidupan. Kalau ke barat seperti dari Buton ke Makassar, ke Jawa, itu pendidikan pada umumnya. Pendidikan setelah dapat kerjaan ya tinggal seperti saya ini. Dapat kerjaan di sini sampai pensiun ya tinggal stay di Makassar. Untuk profesi-profesinya yang diaspora Buton ini Pak, apa saja? Kalau di timur, di barat? Kalau di timur pada umumnya mereka itu di bisnis. Contohnya bisnis. Contoh mereka seperti di Papua misalnya, mereka selaku pedagang besar, Perahu. ada juga sampai kepada yang jala ikan. Jadi memang dari pekerjaan yang nelayan, karena mereka, kita di sana kan di Buton itu daerah pantai, pesisir semua. Jadi masyarakatnya itu terkader dengan tantangan alam dari laut. Jadi mereka namanya berlayar kemanapun itu mahir. Tanpa menggunakan alat kompas itu, mereka sudah tahu dengan bintang di langit, dia sudah tahu bahwa saya ini arahnya ke sini dengan kondisi sekian malam bulan misalnya. Nah, itu patokan mereka. Nah, kalau kita dia ke barat misalnya, ke Makassar, ke Jawa atau ke mana, ke Bandung, di Surabaya, ke Jogja, ke Jakarta, mereka itu pada umumnya untuk cari ilmu pengetahuan. Nah, itulah tadi minus Kalimantan ya. Kalimantan itu hampir sama dengan timur, karena
komunitas yang ada di Kalimantan ini pada umumnya mereka mungkin di bandara itu porter-porter itu banyak dari daerah saya. Iya, terima kasih. Ini saat akhir kita minta Pak Budi berikan pendapat akhir ya sebelum Pak Yalmin tanggapan mengenai apa ya kira-kira pendapat penutup. Ya, pertama barangkali gini, Serambi Nusantara ini sesuatu oase ya dalam kegersangan budaya. Menurut saya ya, budaya ini akan menjadi komoditi juga. Seandainya kita bisa rawat dan kita bisa tampilkan dengan baik, itu tentu buat perekonomian bisa menghasilkan devisa dan sebagainya. Ya, Pak Yalmin mungkin tentang bagaimana pembauran di perantauan. Iya, saya kira ini pembauran tugas kita untuk kita tetap merawat ini sebaik mungkin supaya baik bukan hanya masyarakat Buton yang datang ke Makassar atau datang ke daerah lain, masyarakat lain pun yang datang ke sini sama, kita bahu-membahu memberdayakan ini pembauran supaya terjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, kita menyatu dalam kebinekaan. Ya, demikian bincang kita Serambi Nusantara pertama, di mana tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan dalam Sipakat Tahu gerakan kebudayaan, gotong royong gerakan kebudayaan dari Sulawesi ini, kita menemukan atau makin sadar tentang bagaimana kita harus bersahabat, bersilaturahmi antara warga negara, antara suku, antara agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kuru semangat tak, salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Dapat saudara